Hai adik-adik, kali ini Kak Mimi mau cerita tentang satu cerita Alkitab yang seru banget. Ceritanya itu juga bahkan ada gamesnya loh. Siapa di sini yang pernah main game Simpson dan Delilah? Nah, gamenya seru banget. Kali ini Kak Mimi mau cerita tentang siapa sih itu Simpson, siapa itu Delilah, dan apa saja kejadian yang menimpa mereka berdua. Cerita ini diambil dari Kitab Hakim, bab 16 ayat 4 sampai dengan 31. Siapa yang sudah penasaran dan gak sabar mau dengar cerita Simpson dan Delilah? Yuk kita langsung saja mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu jahat sekali kepada bangsa Israel. Mereka suka menyiksa bangsa Israel. Nah, Tuhan yang menyaksikan keadaan itu tidak mau tinggal diam karena Tuhan sayang sekali kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berencana untuk mengirimkan seorang penyelamat atau pahlawan bagi bangsa Israel agar bangsa Israel terbebas dari bangsa Filistin. Ya benar, pahlawan itu yang Tuhan kirimkan adalah Simpson. Simpson adalah seorang yang sangat kuat dari lahir. Pada saat ibunya Simpson mengandung Simpson, Tuhan telah berpesan kepada ibunya bahwa Simpson tidak boleh dicukur rambutnya. Mulai dari kecil sampai kapanpun sampai ia dewasa, Simpson tidak boleh memotong atau mencukur rambutnya. Karena kalau Simpson memotong atau mencukur rambutnya, maka kekuatannya akan hilang. Kekuatan apa sih itu? Wah, Simpson ini kuat sekali. Bisa mengalahkan harimau. Bisa merubuhkan tembok. Bisa merubuhkan batang kayu. Semua apapun yang besar bisa dirubuhkan oleh Simpson karena ia adalah seorang yang kuat. Nah, suatu hari Simpson sudah tumbuh dewasa dan ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Delilah. Mereka berdua kemudian menjadi berpasangan dan menjadi dekat. Nah, tapi Simpson tidak mengetahui bahwa Delilah ternyata adalah orang Filistin. Dan Delilah mendapatkan tawaran dari orang Filistin. Delilah, kalau kamu bisa mengetahui rahasia Simpson, kenapa ia menjadi kuat, dan juga bagaimana cara untuk melemahkannya, kami akan memberikan kamu 1.100 uang perak. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya, adik-adik ya, banyak sekali. Baiklah, aku akan berusaha mencari tahu apa kelemahan Simpson. Kemudian Delilah bertanya kepada Simpson. Simpson, beritahukanlah aku apa kelemahanmu dan dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu. Hahaha, aku mendapatkan kekuatan itu dari lahir dari Tuhan. Dan kamu tahu nggak apa yang bisa membuat aku lemah? Kalau aku diikat dengan 7 tali busur. Oh iya, baiklah. Kemudian Delilah pun menceritakan hal itu kepada orang Filistin. Aha, oke, baiklah. Lalu orang Filistin datang dan kemudian mereka mengikat Simpson yang sedang tidur. Begitu Simpson terbangun, aku bisa melepaskan ikatan itu dengan mudah, kata Simpson. Itu mah kecil, aku kan orang kuat, kata Simpson. Kemudian Delilah yang menyaksikan hal itu, Simpson, kamu tidak jujur, kamu mempermainkan aku ya. Simpson tertawa. Katakan, apa sih sebenarnya rahasia kekuatan kamu? Rahasiaku adalah aku harus diikat dengan menggunakan 7 tali yang masih baru, yang belum pernah dipakai sama sekali. Baiklah, Delilah kembali lagi ke orang Filistin. Oke. Kemudian orang Filistin datang lagi pada saat Simpson tidur, mereka mengikat lagi Simpson. Dan tahu nggak apa yang terjadi ketika Simpson terbangun? Ya, Simpson dengan gampang bisa melepaskan ikatan itu. Ternyata itu bukan kelemahan Simpson, adik-adik. Simpson, kamu sekali lagi mempermainkan aku. Sebenarnya apa sih kekuatanmu? Baiklah, aku akan memberitahukan kamu kekuatanku. Rambutku harus dikepang.
Karena kalau rambutku dikepang, maka kekuatanku akan hilang. Oh, oke. Sekarang kita kepang yuk rambutnya Simpson. Oke. Dan setelah mereka mengepang rambut Simpson, mereka kemudian kembali mengikat tangannya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ayo, apa yang kira-kira ya? Ya benar, Simpson lagi-lagi bisa melepaskan ikatan itu. Tapi adik-adik kali ini Delila marah besar. Simpson, kamu tidak menyayangiku ya? Kamu benar-benar menipuku, kamu benar-benar mempermainkanku. Ternyata itu bukan kelemahanmu, kamu tetap masih kuat. Aku mau pergi aja. Delila lalu pergi, tapi apakah ia menyerah? Tidak adik-adik, Delila datang setiap hari. Pergi lagi, datang lagi. Dia datang setiap hari mengganggu Simpson. Dia tanya terus, apa sih kekuatanmu, apa kekuatanmu, apa kekuatanmu. Simpson sampai sudah tidak tahan lagi. Simpson rasanya mau mati mendengar omelan Delila. Akhirnya dia menyerah. Dia berkata pada Delila, baiklah, aku menyerah. Aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Kalau kekuatanku ada di rambutku, Tuhan berpesan bahwa aku tidak boleh memotong rambutku karena aku adalah seorang nazir Allah. Jadi aku harus taat pada perintah Allah. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, Delila tersenyum di dalam hati. Sekarang dia sudah mengetahui apa kelemahan Simpson. Kemudian dia lalu menghubungi lagi orang Filistin itu. Kali ini pasti berhasil, kata Delila. Baiklah, kita lihat ya berhasil apa enggak. Kemudian Delila membujuk Simpson untuk tidur di pangkuannya. Pas Simpson tidur, Delila lalu memotong rambutnya. Rambut Simpson kan tadi panjang ya, kemudian dipotong sampai pendek. Dan lalu orang Filistin datang untuk mengikat tangan Simpson. Kemudian Simpson terbangun. Dan tebak apa yang terjadi? Gak bisa terbuka. Simpson betul-betul terikat dan dia tidak bisa melawan. Kekuatannya hilang adik-adik karena Tuhan telah meninggalkannya. Karena ia tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan kan bilang dia tidak boleh potong rambut. Ternyata dia tetap memberitahukan orang. Ternyata rahasianya kebongkar dan rambutnya sekarang terpotong. Akibatnya kekuatannya hilang adik-adik. Kasihan ya Simpson. Kemudian orang Filistin itu membawa Simpson ke penjara. Seperti ini ya, rambutnya sudah pendek, tangannya diikat. Dan tahu nggak apa yang paling menyedihkan? Matanya dicungkil. Diambil matanya, jadi ia sudah tidak bisa melihat. Sekarang Simpson sudah menjadi buta. Jahat sekali ya orang Filistin. Kemudian, pada suatu hari, orang Filistin mengadakan pesta yang besar sekali. Pada saat pesta itu, mereka berencana untuk mengeluarkan Simpson dari penjara, mengajak dia ke pesta, tapi untuk dipermalukan. Mereka mau menyuruh Simpson rencananya untuk menjadi pelawak. Nah, kemudian Simpson sampai di tempat pesta. Di pesta itu ada 3.000 orang Filistin yang berkumpul di sana. Raja-rajanya, rakyatnya, semuanya banyak sekali yang berkumpul di sana. Nah, kemudian pada saat mereka semua sudah berkumpul, Simpson berkata kepada ada seorang anak yang menuntun dia menuju ke sebuah tiang. Tiang itu tiang penyangga di tengah-tengah tempat pesta itu. Nah, tiang penyangga itu Simpson lalu bersandar di sana. Nah, kemudian Simpson berkata, tolong tinggalkan aku di sini, aku mau bersandar di sini, katanya kepada yang menuntun dia. Kemudian dia berdoa dalam hati, ya Tuhan, bantulah aku sekali ini ya Tuhan, agar aku dapat menemukan kembali kekuatanku untuk mengalahkan orang-orang Filistin ini. Sekali ini saja Tuhan, aku menyesal Tuhan, tidak mematuhi Engkau, tapi bantulah aku sekali ini saja Tuhan. Dan kemudian setelah Simpson berdoa seperti itu, Simpson
bisa merubuhkan tiang penyangga yang ada di tempat pesta itu, dan tempat pesta itu langsung rubuh seketika, dan semua orang Filistin itu termasuk Simson akhirnya meninggal karena tertimpa oleh bangunan yang ada di pesta itu. 3.000 orang yang ada, 3.000 orang Filistin yang jahat itu juga semuanya meninggal. Dan sedihnya Simson juga meninggal. Tapi ia meninggal dengan damai karena ia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan orang-orang Filistin. Nah, itu tadi cerita Simson dan Delila, adik-adik. Bagaimana? Seru bukan ceritanya? Simson adalah seorang yang dipesankan kepada Allah, dipesankan oleh Tuhan bahwa Simson, kamu tidak boleh memotong rambutmu, kamu harus taat kepada perintah Allah. Tapi sayangnya Simson tidak bisa taat kepada perintah Tuhan. Makanya dia jadi kehilangan kekuatan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita semua taat pada perintah Tuhan agar kita tetap dijaga oleh Tuhan, agar kita tetap berada di bawah perlindungan Tuhan, agar kita tetap memperoleh kekuatan kita. Nah, sekian dulu cerita dari Antin ini, dan jangan lupa apapun yang terjadi tetap berdoa pada Tuhan karena Tuhan pasti akan nolong kita semua. Sampai ketemu lagi pada cerita-cerita Alkitab berikutnya. Dadah!